Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala 'azza wa jalla fi muhkamit tanzil wa huwal Qur'anul 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق نبينا الكريم. Saudara pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan, yang masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Maka kewajiban kita selaku hamba Allah adalah mensyukuri setiap desahan nafas yang kita tarik, mensyukuri setiap rezeki Allah yang kita cicipi. Karena dengan menjadi hamba yang bersyukur tersebut, Allah akan menambah dari apa yang telah Ia berikan kepada kita. Allah akan menambah keberkahan dari apa yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kapanpun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada kekasih kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas pengorbanan Rasulullah, atas perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa hidup saat sekarang ini dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, di bawah naungan cahaya Islam, di bawah naungan cahaya Al-Quran. Dan selama Islam itu masih melekat dalam jiwa kita, Al-Quran itu menjadi hiasan lidah kita, maka selama itu pula Islam itu akan menjadi penuntun bagi kita untuk selamat hidup di dunia dan akhirat nanti. Saudara pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada kesempatan ini juga saya berwasiat kepada kita semua, hendaklah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita perbanyak amal soleh kita. Kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Karena Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di antara kita itu di hadapan Allah adalah bukan orang yang memiliki jabatan paling tinggi, ataupun memiliki harta yang paling banyak, ataupun memiliki keturunan yang paling banyak. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah itu di antara kita adalah mereka yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Saudara pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan, nama saya Al-Ikhlas Syamsuir yang diberi kepercayaan untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga tausiah ini semakin mendekatkan kita kepada Allah,
semakin menambah ilmu kita kepada Allah, dan kemudian dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema tausiah kita kali ini adalah menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Saudara pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Karena neraka tersebut dijaga oleh malaikat yang sangat kasar dan keras, dan mereka tidak pernah mendurhakai terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka itu senantiasa patuh dan taat atas perintah Allah. Saudara pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini diturunkan, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami menjaga diri kami dari api neraka. Tetapi bagaimana kami menjaga diri keluarga kami dari api neraka?" Rasulullah kemudian mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, kamu menjaga dirimu dari api neraka dengan cara menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kamu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kamu menjaga keluargamu dari api neraka." Artinya adalah engkau menyuruh keluargamu untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian engkau melarang mereka dari hal-hal yang dapat mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian akan menjauhkan mereka dari rahmat Allah dan akan menjauhkan mereka dari kebahagiaan yang telah dijanjikan. Saudara pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah itu dijaga oleh malaikat yang sangat kasar dan yang sangat keras terhadap orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah. Namun pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja nilai-nilai pelajaran yang dapat kita tarik dari ayat ini sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua? Saya akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, setelah menjelaskan secara umum tentang maksud ayat tersebut, sekarang saya akan mencoba memaparkan kepada kita semua tentang nilai-nilai pelajaran yang dapat kita tarik dari ayat yang telah kita sebutkan di atas. Yang pertama adalah, pelajaran yang perlu kita cermati adalah kita meluruskan niat kita, mengikhlaskan niat kita, memurnikan niat kita untuk mencegah diri kita serta keluarga dari api neraka, itu murni hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya sebuah amalan kalau tidak dilandaskan kepada niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada artinya sebuah amalan jika niat tersebut tidak dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan kita itu tergantung kepada niat masing-masing, dan kemudian balasan dari perbuatan tersebut tergantung kepada niat yang kita lafazkan, niat yang kita hadirkan dalam hati kita masing-masing. Maka kemudian tidak ada artinya kita mencegah diri kita dari api neraka ataupun keluarga kita dari api neraka, tapi tidak dilandasi dengan niat yang murni, niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja kita menyuruh keluarga kita untuk melaksanakan sholat ataupun membayarkan zakat, tetapi bukan murni karena Allah, karena tuntutan lingkungan, tuntutan keluarga dan sebagainya, maka niat-niat seperti itulah yang akan menjadikan amalan kita tertolak. Saudara pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun nilai yang kedua adalah, ataupun pelajaran yang kedua adalah yang dapat kita tarik dari ayat ini, proses pembinaan dimulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik wad'u ghairak. Artinya mulailah dari dirimu sendiri dan kemudian sampaikanlah kepada orang yang ada di sekitarmu. Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian beliau laksanakan sendiri terlebih dahulu, dan kemudian beliau menyampaikannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di lingkungannya, orang-orang yang terdekat dengannya. Begitu juga semestinya kita untuk senantiasa memulai kebaikan tersebut dari diri kita sendiri. Kita jauhkan diri kita dari api neraka, dan kemudian kita sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita untuk menjauhkan diri mereka dari api neraka, yaitu dengan cara kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita cegah mereka untuk tidak melakukan apa yang dapat mengundang murka Allah ataupun yang dapat mengundang marah Allah kepada mereka. Maka memang secara logikanya adalah kita tidak akan bisa merubah seseorang kalau seandainya kita sendiri tidak bisa menampakkan atau mencontohkan perubahan tersebut dalam diri kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai tauladan kita, karena beliau sebelum menyuruh orang lain, sebelum memerintahkan orang lain, terlebih dahulu Rasulullah SAW melaksanakannya, mencontohkannya, dan kemudian itu menjadi pelajaran yang berarti bagi dirinya dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, selanjutnya pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah bekal ilmu adalah yang utama. Sebagaimana dikatakan oleh Dhahak dan Muqatil, bahwa setiap muslim berkewajiban untuk menjaga dirinya
dan keluarganya dari api neraka. Tetapi bagaimana mereka akan bisa menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, sedangkan dia tidak memiliki ilmu untuk itu? Mereka tidak memiliki wawasan untuk itu. Sejatinya, seseorang yang tidak memiliki ilmu untuk memperbaiki kendaraan, pasti dia juga tidak akan bisa memperbaiki kendaraan. Maka begitu juga dengan kita. Kita tidak mungkin bisa mencegah diri kita dari api neraka, ataupun mencegah keluarga kita dari api neraka, ataupun mencegah sanak saudara kita, handai daun tawalan kita dari api neraka. Tapi kita sendiri tidak tahu ilmu yang bisa menjauhkan mereka dari api neraka. Ilmu yang dimaksud di situ adalah ilmu asy-syariah, ulum syar'iyyah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah mereka. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka. Ilmu-ilmu yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Maka dari sini dapat kita pahami kewajiban bagi kita untuk belajar. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam hadisnya, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Sesungguhnya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang-orang yang berislam ataupun orang-orang mukmin. Dalam ayat lain Allah juga katakan, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah memuliakan orang-orang yang beriman dan juga berilmu di antara kamu dengan kedudukan beberapa derajat. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu merupakan syarat yang mutlak, syarat utama untuk menjaga diri kita ataupun menjaga keluarga kita dari api neraka. Oleh sebab itu, saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan syarat yang mutlak agar kemudian kita terbebas dari murka Allah dan kemudian kita bisa menggapai kebahagiaan di akhirat nantinya. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 dari nilai-nilai yang dapat kita petik dari ayat ini. Kemudian 3 nilai lagi akan saya lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Adapun pelajaran yang keempat yang kita dapat petik dari ayat ini adalah takwa adalah kunci dalam memelihara diri dan keluarga kita dari api neraka. Banyak ayat yang disebutkan dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Dan kemudian janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam. Dalam ayat lain Allah jelaskan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Allah menjelaskan bahwasanya kita diciptakan dari Adam, dan kemudian dari Adam itulah lahir keturunan, dan kemudian Allah landasi perintah ujungnya dengan bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka kemudian pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa merupakan kunci sukses untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Rasulullah juga katakan, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian engkau iringilah segala perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Niscaya ia akan dapat menghapuskannya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kemudian berinteraksilah dengan siapapun, dengan manusia manapun, dengan bangsa apapun, dengan akhlak yang baik. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Takwa merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat nantinya. Makanya Allah perintahkan juga kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita diperintahkan untuk berbekal menuju kampung akhirat. Tapi ingatlah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran yang kelima yang dapat kita petik dari ayat ini adalah proses pembinaan itu setelah kita lakukan pada diri kita sendiri, kita sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ciptakan surga untuk diri kita sendiri. Allah tidak berikan kesuksesan di dunia dan akhirat kepada kita sendiri. Tetapi Allah ciptakan surga dan juga berikan kesuksesan untuk kita dan orang-orang yang senantiasa menginginkan Allah dan Rasul-Nya. Kalau seandainya kita ingin selamat di dunia dan akhirat, tidak saja kita memikirkan diri kita, tapi kita pikirkan juga keluarga kita. Itulah yang Allah katakan dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata-kata ahlun ataupun keluarga dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, agar kita ajari mereka untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, dan kemudian kita ajari mereka untuk senantiasa meninggalkan perintah Allah. Setelah kita mengajari mereka, kita kontrol, kita perhatikan bagaimana tindak tanduk mereka, bagaimana perbuatan mereka, bagaimana akhlak mereka. Jika seandainya mereka melenceng dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan juga sunnahnya, maka kewajiban kita sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik, menegur mereka, mengarahkan mereka, meluruskan jalan mereka, sehingga dengan demikian mereka kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Setelah kita mulai dari kita sampaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Adapun pelajaran yang keenam yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah kesabaran dalam memegang peran penting untuk menyeru keluarga kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita tahu bagaimana kisahnya Nuh alaihissalam. Senantiasa dia menyeru anaknya yang bernama Kan'an untuk kembali kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, menghambakan dirinya di hadapan Allah. Tapi Kan'an sama sekali tidak pernah menghiraukan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Maka apa yang dilakukan oleh Nuh alaihissalam? Dia senantiasa bersabar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya tersebut, Kan'an tersebut yang sangat disayanginya tersebut,
kembali kepada jalan yang benar. Bahkan kemudian pemirsa, ketika Allah benamkan bumi ini dengan banjir bandang, hujan yang mengguyur dari langit, air yang membersit dari tanah, maka datanglah seketika itu juga banjir yang besar. Nuh Allah selamatkan dengan para pengikutnya yang setia dengan sebuah bahtera yang besar. Tetapi apa yang dilakukan oleh anaknya Kan'an? Dia berusaha untuk mendaki gunung yang tinggi. Dia mengira dengan mendaki gunung tersebut dapat menyelamatkan dia dari azab Allah yang turun ketika itu. Tapi pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda apa yang terjadi setelah itu? Tetap saja Kan'an dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Kan'an menjadi anak yang durhaka. Lihatlah bagaimana sabarnya Nuh alaihissalam untuk menyuruh keluarganya sehingga kemudian keluarganya tersebut bisa kembali kepada jalan yang benar. Begitu juga dengan kita. Kita mesti bersabar. Tidak semua keluarga kita itu akan tunduk dan patuh dengan perkataan kita. Kalau seandainya mereka mengingkari apa yang kita sampaikan, maka bersabarlah. Mudah-mudahan Allah menurunkan hidayah kepada mereka. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 pelajaran yang dapat kita petik, yang dapat saya sampaikan pada tausiah kita kali ini. Mudah-mudahan hal itu bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.